Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kembali bertemu dalam podcast Mas Imam Nawawi. Dan kali ini narasumber saya adalah sosok yang belakangan sangat menekuni secara akademik dunia komunikasi. Dan tampaknya problem-problem sosial yang ada itu salah satunya disebabkan oleh faktor komunikasi. Mungkin tidak lancar, Ustaz. Dan yang lebih penting juga masalah komunikasi, kalau dia terjadi secara trouble, itu juga akan menjadi salah satu sebab munculnya depresi, ketakutan yang tidak beralasan, dan pada akhirnya seseorang terkena penyakit mental. Nah, kita juga perlu menjadi orang yang mampu memahami komunikasi untuk kesehatan kita secara pribadi dan juga bagaimana sehat secara interaksi dengan masyarakat secara luas. Langsung saja kita sapa Ustadz Soleh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Apa rahasia Ustadz untuk bisa selalu tersenyum ini? Bagian komunikasi kayaknya senyum pertama ini. Ya, yang pertama bahwa kita ini sebagai seorang muslim, ya hadisnya ya jelas ya, tabassamuka li akhika shadaqah. Senyum terhadap saudara itu ya sedekah gitu ya. Ya alhamdulillah, itu juga tentu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi prolognya soal komunikasi ya. Ya, betul, Ustaz. Sebenarnya saya sendiri ya sedang belajar juga ini. Ya masih jauh dari istilah kalau mau disebut pakar komunikasi itu, aduh malu-malu rasanya ini kita untuk menggeluti. Ya memang yang lebih bijak itu kita ini adalah orang yang memiliki prinsip long life education. Ya memang itu saya kira ini adalah hal yang sangat manhaji gitu ya, bahwa implementasi Iqra itu adalah menanamkan prinsip belajar seumur hidup gitu ya, dalam bidang apa saja, termasuk dalam hal ini adalah komunikasi. Ya. Kita mulai dari mana nih, Mas? Kita akan masuk ke pertanyaan pertama ini, Ustaz. Iya. Kemarin sahabat sekalian, Ustadz Soleh Usman ini gelarnya itu MIKOM, Magister Ilmu Komunikasi, dan sekarang sedang menekuni S3 dan sedang menyiapkan disertasi beliau. Kita doakan lancar ya. Amin. Kita ingin tahu, Ustadz, apa sih yang pada awalnya menjadikan seorang Ustadz Soleh Usman MIKOM ini kemudian memilih untuk menekuni dunia komunikasi di Unhas Makassar ya? Luar biasa. Padahal beliau tinggal di Depok ini ya. Dan apa yang Ustadz sudah dapatkan gitu kaitan dengan komunikasi? Ya, itu mungkin Ustadz, secara umum bisa dijabarkan. Jadi yang pertama, saya ini hampir tidak pernah kepikiran ya kalau harus secara formal mempelajari ilmu komunikasi itu. Nah, suatu ketika ada kunjungan silaturahim kepada salah seorang guru besar, ya juga aktif di Unhas ya. Diskusi-diskusi terus memberi saran, wah sebaiknya antum ini kuliah lagi lah. Ya, saya tanya, Prof, kira-kira saya ambil jurusan apa ini? Ya. Beliau mengatakan itu, Prof, tadi ya sebaiknya ambil jurusan komunikasi. Karena secara basic pesantren itu katanya sudah punya bahan tentang Islam. Sekarang bagaimana Islam ini disebarkan itu butuh ilmu namanya komunikasi. Masya Allah, gitu. Ya. Nah itu historinya gitu ya, sehingga mau belajar ilmu komunikasi.
ya ikutlah belajar secara formal gitu Iya. ya. Dan ternyata setelah mengikuti proses perkuliahan, sempat awalnya itu kan kita dijejali teori-teori macam-macam. Wah, lelah rasanya itu mengikuti narasi teori komunikasi yang macam-macam, asalnya dari barat dan sebagainya. Tapi setelah mengikuti terus kemudian pelan-pelan mendalami kajian-kajian ilmu ini, saya semakin tertarik gitu ya. Jadi teori dasar komunikasi itu kan bagaimana sampainya pesan kepada komunikan. Jadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang berhasil mengirim pesan, komunikator yang berhasil mengirim pesan kepada komunikannya, dan komunikannya ini menerima dengan baik dalam arti paham, mengerti, dan idealnya itu dia menyikapi. Itulah komunikasi yang ideal begitu ya. Jadi unsur utama dalam komunikasi itu kan 3 ya. Namanya 1 komunikator, 2 pesan, 3 komunikan. Sebenarnya ini unsur utama. Selebihnya itu adalah seiring dengan zaman maju ya, adalah media dilibatkan. Jadi, nah ternyata kesimpulan saya, ilmu komunikasi ini adalah ilmu wajib. Oke. Wah itu. Selama ini kenapa bisa begitu ya? Ini jadi saya yang kita pahami itu kan ilmu wajib itu ya ilmu Quran, ilmu fardu ain ya. Ternyata ilmu komunikasi ini adalah, saya mengatakan itu ilmu fardu ain, ilmu wajib. Gitu ya. Nanti kita lihat kenapa sampai saya mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi bukan hampir semua lini kehidupan ini itu tidak akan berhasil tanpa komunikasi yang baik. Betul. Anda mau geluti bidang apa? Kalau Anda sebagai seorang guru, Anda bisa sukses dalam hal guru itu kalau Anda bisa berkomunikasi yang baik dengan muridnya, dengan semua pihak terkait dengan Anda. Anda sebagai bisnismen, Anda tidak akan mungkin sukses dalam profesi itu kalau Anda tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan profesi itu. Makanya ada namanya komunikasi bisnis, ada komunikasi pendidikan, politik, apalagi. Betul. Paling ramai. Sekarang ini lebih lagi. Nah, sekarang kalau kemana-mana kita berinteraksi, ketemu orang, tiba-tiba ada orang sangat ramah dan aktif komunikasi, itu malah bisa dicurigai sebagai seorang caleg. Iya. Jadi begitulah hatta penjual ikan di pasar itu. Sederhana, jual ikan, tapi kalau dia tidak mencoba berkomunikasi yang baik dengan profesi yang dia geluti, mana mungkin ikan itu laris. Nah, bagaimana pula akibat yang akan timbul seorang dai yang tidak berkomunikasi yang baik? Waduh, la haula wa quwwata illa billah. Dan mengapa sampai ada kesimpulan bahwa ilmu komunikasi itu adalah ilmu fardu ain sifatnya? Karena komunikasi ini ternyata kan manusia itu yang unsur utamanya ada 2, ada jasmani dan rohani. Ya, manusia ini tidak hanya berinteraksi dan berkomunikasi dengan hal-hal yang zahir. Kalau sesama kita begini kan ya, tapi manusia dituntut untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang sifatnya transendental. Ya.
kita harus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dibahas juga itu. Ya memang dalam teori empirisnya belum saja. Kalau di ilmu komunikasi umum tidak dibahas ini. Ya. Tapi ini berarti terobosan yang Ustadz bangun. Memang sih teori komunikasi Islam ya. Ini kan menarik tadi itu. Saya menggeluti komunikasi umum di UNHAS. Kemudian saya mencoba lanjut lebih spesifik komunikasi Islam, komunikasi dakwah di UIN gitu ya, alhamdulillah ya. Nah, tapi ya memang ke arah sana itu ya, bahwa ketika kita ini menyadari eksistensi kita sebagai manusia, manusia itu makhluk komunikan, Pak. Iya. Hayawanun natif. Iya. Betul. Nggak bisa. Di antara perbedaan mendasar antara manusia dengan hewan itu adalah dalam hal komunikasi. Ya, komunikasi. Meskipun ketika komunikasi itu dikaji secara luas, maka pada akhirnya tidak ada satu pun yang tidak berkomunikasi di muka bumi ini. Karena kan luas sekali Pak bentuk-bentuk komunikasi ini. Jadi pengiriman pesan tadi itu ada kalanya dengan verbal, ada kalanya non verbal. Iya. Orang dengan mengirim simbol-simbol sebenarnya itu sedang berkomunikasi. Misalnya orang memberikan simbol kepada kita. Bandingkan perasaan jiwa kita ketika ada orang yang memberikan begini. Ini kan simbol aja nih. Dia tidak ngomong tapi begini kepada Anda sambil senyum. Kemudian begini, waduh itu rasanya itu gimana gitu. Nah, begitulah seterusnya gitu ya. Kaitan komunikasi. Komunikasi. Luar biasa. Nah, saya tertarik tadi untuk penjelasan lebih dalam sedikit ya. Kaitan kalau komunikasi dengan sesama atau secara empirik ini mungkin orang bisa telusuri lah, literasinya banyak. Nah, yang menarik ini komunikasi dengan Tuhan ini kadang kan ada orang mengatakan saya sudah berdoa berkali-kali nih. Ini kalau dalam mungkin ya pendekatan ilmu komunikasi bagaimana Ustaz? Supaya Allah itu seneng lah sama kita. Iya, nyambung sedikit ya sebelum lebih spesifik kita bahas itu. Bahwa kita ini sebagai manusia, lebih spesifik sebagai orang yang beriman, ya. Di dalam diri kita memang kan ada instrumen ruhiyah yang Allah berikan, sengaja ciptakan untuk itu. Sebenarnya fungsi utama media ini adalah koneksi, komunikasi dengan Sang Gaib, Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, memang itu ruang besarnya ya. Karena dia tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya material untuk ruh itu. Betul-betul kebutuhan utamanya ruh itu adalah koneksi dengan Tuhan. Liqa Arab gitu ya. Zikir, doa dan seterusnya. Itu. Itulah bentuk komunikasinya. Jadi boleh dikata unsur utama dari ruh itu adalah koneksi dengan Tuhan. Ya. Dan kalau itu sudah terbangun komunikasi yang baik itu dalam bentuk zikir, doa, ibadah, efeknya itu otomatis akan tatmainnul qulub. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub gitu ya. Mengapa sampai kita tadi mengatakan wajib gitu ya ilmu ini, ilmu komunikasi ini? Karena Allah perintahkan kita sholat. Sholat itu adalah ruang di mana memang kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya, betul. Ya. Kalau kita cermati dalam bacaan-bacaan sholat itu kan beberapa kata ganti gitu ya. Domirnya itu menggunakan domir langsung gitu ya. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Itu kepadamu, itu langsung komunikasi langsung.
Belum lagi misalnya keterangan tentang surah Al-Fatihah itu ya, bahwa ketika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada jawaban langsung dari Allah. Hamidani abdi, hambaku memujiku, Ar-Rahmanur Rahim, asna alayya abdi, dan seterusnya. Itu dalam hadis kan. Artinya ini sudah sangat jelas sekali bahwa komunikasi apalagi yang mau dikatakan kalau itu bukan ilmu wajib. Sholat ini di dalamnya adalah setiap rakaat kita harus membaca surah Al-Fatihah, dan penjelasan terkait surah Al-Fatihah itu adalah komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib itu. Sholat itu wajib, komunikasi wajib. Gitu ya. Maka mengilmunya juga wajib. Ya, betul. Ya, meskipun mungkin ada kadar nominalnya yang wajib itu seberapa persen gitu ya. Jadi seperti itu. Artinya sangat penting ya. Sangat penting gitu ya. Bahkan ketika ada orang yang melaksanakan sholat tapi dalam proses sholatnya itu tidak terjadi dialogis, tidak komunikatif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu problem. Itu problem. Masalah itu. Masalah itu. Tidak lancar komunikasi. Aduh, masalah gitu ya. Nah, itu menarik, Ustaz. Nah, kita mulai memahami substansi komunikasi, betapa dengan Tuhan pun kalau kita tidak sholat berarti kita nggak komunikasi, itu berbahaya kan gitu. Nah, ada satu cerita Ustaz tadi, kalimat yang menarik bahwa Islam ini kan perlu didakwahkan, kata sang guru besar tadi. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan. Nah, sejauh ini dari perjalanan akademik Ustadz, apa yang mesti disiapkan oleh anak muda hari ini untuk bisa mengkomunikasikan Islam ini? Kan banyak nih, Ustadz. Ada yang lewat seni budaya, ada yang lewat akademik, ada yang lewat pergerakan atau sosial kemasyarakatan dan seterusnya. Tapi secara substansi, kalau Ustadz Soleh melakukan sebuah perenungan atau upaya menerobos, ya, memberikan satu kontribusi pikiran, apa yang anak muda harus persiapkan agar mampu mengkomunikasikan Islam ini secara efektif? Jadi gini ya, sebelum kita lebih jauh bahas apa dan bagaimana Islam ini untuk dikomunikasikan, kita perlu mengangkat analogi yang sederhana dulu. Ya, ini di hadapan kita masih ada kopi ini. Ini adalah sebuah ramuan yang kombinasi macam-macam ya. Ketika kita ingin membahas atau menghidangkan atau menyampaikan pesan terkait kopi ini kepada komunikan kita secara optimal, dan diyakinkan komunikan ini di saat mendengar dia akan tertarik, dia mengerti dengan baik, dia paham dan dia mau menikmati ini, dan berharap dia juga bisa merasakan efeknya, manfaatnya. Maka terlebih dahulu dipastikan kita ini mengerti betul tentang objek ini, kopi ini, ya. Kalau kopi tadi yang kita bahas, dan kita merasakan, bisa menikmati dan betul-betul sudah merasakan khasiatnya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, modelnya, maka bahan utama dari komunikasi kita ini, pesan ini, kita betul-betul udah luar biasa nih, udah menyatu dalam diri kita ya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain tanpa kita berkomunikasi secara verbal, itu orang bisa merasakan efeknya. Misalnya antum bertanya tadi,
kok bisa antum energik sekali, gitu. Susah murah senyum gitu. Iya. Ya. Itu tanpa kita berkomunikasi kepada komunikan, kepada publik. Mereka ini diam-diam mencermati dan merasakan efek dari kita. Kok bisa Mas Imam ini semangat sekali gitu? Kok bisa ceria sekali gitu? Nah, padahal kita ini sebenarnya diantara yang penyebabnya itu karena kita baru saja minum energi yang luar biasa gitu. Nah, kira-kira sederhananya analogi soal bagaimana Islam dikomunikasikan kepada masyarakat, publik, kepada itu begitu itu. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kalau apalagi kalau kita merujuk kepada narasi guru besar kita ya, Kiai Abdullah Said. Betul. Masya Allah. Beliau itu seringkali menyampaikan apa sih bahan ceramahnya yang bagus itu Ustadz ketika ditanya begitu. Iya. Ya Islam itu apa yang kau rasakan dari Islam ini sampaikan ke orang, gitu loh. Ya, itulah Islam. Nah, makanya Nabi itu kan ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluqun Nabi?" Kana khuluqul Al-Qur'an. Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Artinya seorang komunikator yang baik dalam Islam atau dai. Ini juga apa sih nanti kajian kita mungkin ke depan itu perlu mengurai itu ya. Apa perbedaan dakwah dan komunikasi? Dakwah, komunikasi gitu. Menarik juga. Iya, luar biasa. Jadi dai itu karena dia harus menyampaikan Islam ini, dia dulu yang harus Islam. Ya rasakan lah. Rasakan dulu, nikmati Islam ini. Baru enak ngomongnya. Iya. Nah, tapi kalau dia sendiri itu masih meraba-raba juga tentang Islam ini, apalagi masih ragu dan mau jadi dai, aduh, mau jadi penyampai komunikasi tentang Islam, wah itu masalah besar, masalah besar. Iya. Jadi betul. Oh ini pembahasan ini terlalu berat sebenarnya Pak. Iya betul. Kita pelan-pelan dulu. Pelan-pelan betul. Ini pengantar. Tapi kadang ada ya sebagian orang itu agak nakal. Ada orang sudah bagus lah, ibadahnya bagus, tapi ngomongnya susah gitu kan. Nah ini apakah betul. Itu kira-kira seperti apa? Jadi selalu kembali kepada basic manusia yang tercipta dari dua unsur tadi, zahir dan batin. Iya. Hal yang terkait ruhiyah itu harus dimatangkan juga, spirit. Hal-hal yang sifatnya infrastruktur ini, yang zahir ini juga harus dilakukan. Cara bertutur dengan baik, bernarasi dengan baik, ya ada istilahnya itu aspek linguistik, semua itu harus dipelajari. Ya ada narasi-narasi yang harus dihindari. Ada bahasa yang menarik dipelajari itu, ada ilmu sosial budaya dasar, budaya dasar. Ya. Beda sosiologi Bugis Makassar dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya Jawa Tengah, Jawa Timur aja itu udah tidak berbeda. Ya, gitu ya. Apalagi kalau bicara Jawa dengan luar Jawa, gitu kan, Timur dan Barat dan seterusnya. Nah, segmentasi masyarakat ini kan macam-macam ya. Sosio kultural tadi itu kedaerahan, kewilayahan itu udah berbeda. Sosiokultural strata sendiri, orang yang berjuis, orang yang itu sudah beda komunikasinya gitu. Orang yang sangat rendah ekonominya dan seterusnya dengan orang yang sangat mapan itu sosiokulturalnya beda. Ada orang disapa dengan begini, oh nyaman. Ada, nah ini membutuhkan pola pendekatan. Tapi ada rumus-rumus umum, Ya kalau kita menggunakan pola komunikasi bahasa Indonesia, ya kita sedapat mungkin menghindari hal-hal yang secara umum orang tidak suka dengan narasi itu.
Dan ada yang menarik dalam teori dasar Islam ya, terutama di surah Al-Alaq ya, bahwa siapapun dari manapun, backgroundnya apapun dia, semua manusia sepakat membenci hal-hal yang beraroma sombong. Ya. Nah, tinggal lebih spesifik kalau orang sana itu bentuk narasi sombong, kesombongan itu kayak apa gitu ya. Seperti misalnya di daerah apa ya, Palembang sana ya, di sebagian Sumatera lah pokoknya itu. Misalnya kata kamu itu sopan, Mbak. Kamu Ustadz, kamu Ustadz. Ya. Di beberapa daerah itu kan tidak cocok, Pak. Padahal itu sopan itu aja ya. Tapi narasi umumnya itu kalau Quran Islam itu bahwa Islam itu sangat anti yang namanya bibit-bibit togok, sombong itu ya, takabur gitu, yang merasa diri lebih hebat, merasa diri arogan gitu. Itu di mana-mana. Nah, ini prinsip dasar yang harus dimiliki. Jadi dan dalam kajian surah Al-Alaq itu, kalau Kiai Jabul Hasan almarhum mengurai soal itu, Masya Allah, beliau katakan tidak pernah satu rumah itu antara iman dengan kesombongan. Itu. Kalau iman itu hadir, maka kesombongan itu akan hilang. Gitu ya. Kalau sombong itu muncul, status iman dipertanyakan. Gitu. Luar biasa. Jadi, baik, terima kasih banyak Ustaz Soleh atas waktunya. Dan sahabat sekalian, pada akhirnya ketika kita pernah lah membaca teori-teori komunikasi, apa yang beliau sampaikan bahwa dalam mengkomunikasikan Islam itu kita harus merasakan indah dan nikmatnya ajaran Islam. Kalau dalam teori komunikasi marketing itu ada namanya product knowledge. Jadi sebelum kita menjual ke orang, kita harus tahu dulu produk kita itu seperti apa. Kita punya wawasan. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau dikatakan ilmu komunikasi itu penting, memang sangat penting ya. Pertama, salah satu sifat Rasul kan tablik saja. Kemudian di dalam Quran ada banyak sekali perintah untuk mengatakan. Katakanlah kan gitu kan. Dan seringkali ayat seterusnya itu memang berbicara soal-soal yang esensial. Qul huwallahu ahad ya. Artinya harus bisa mengkomunikasikan, itu luar biasa. Demikian mungkin untuk sementara, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya di lain kesempatan, yaitu tentang apa bedanya komunikasi dengan dakwah. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz Soleh Usman atas waktunya. Kita ketemu lagi nih teman-teman pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.